pagiku menuju sekolahku, hari-hari yang penuh mimpi yang kan selalu ku nanti. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri juga darimu, walau hari nanti hanya untuk dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qawi. Saya sebagai guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Muntazam, Kecamatan Selangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PBG yaitu Ambon batch 1 tahun 2025. Pada hari ini Senin 12 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu praktek pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak dosen, saran perbaikannya sangat kami harapkan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan. Sebelum saya absen hari ini, sebelum saya cek kehadiran kalian. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Kita laksanakan. Salah satu dari kalian memimpin doa agar hari ini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat di kita. Silakan. Silakan Sulitin pimpin doa hari ini. Amin. Baiklah, seperti yang telah saya berikan pembukaan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang khitbah. Khitbah itu sama dengan meminang. Meminang itu kalau bahasa Madura apa? Alamat, melamar, sama saja sebenarnya. Bahasa Madura itu melamar itu serampan dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura, dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia, sama yang melamar. Namun sebelum masuk lebih lanjut terkait tentang melamar, saya akan sajikan sebuah video. Nanti silakan kalian mengamati ya. Silakan kalian mengamati. Kemudian nanti setelah kalian mengamati video itu, kalian memberikan kesimpulan terkait apa yang kalian amati. Ya, berikan kesimpulan. Nanti apa yang kalian belum paham, kita akan bentuk sebuah kelompok. Nanti kita belajar bersama-sama, diskusi, habis itu baru nanti membuat kesimpulan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita melihat video dulu ya. Kita saksikan bersama-sama tentang video khitbah.
setelah kalian melihat dan mengamati video tersebut, kira-kira apa yang kalian ketahui atau yang kalian pahami terkait video tersebut? Oke, siapa yang kira-kira bisa memberikan kesimpulan? Silakan, saudara Muslim. Setelah melihat video ramalan atau tadi, saya mungkin melihat ide persiapan acara seperti dekorasi, busana yang dikenakan atau hidangan yang disajikan dan susunan acara. Ini bisa memberikan wawasan praktis tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah acara ramalan. Oke, itu saja ya yang maksud. Oke, tepuk tangan. Kemudian ada lagi? Siapa lagi yang bisa? Oh ya, Benny punya utang tadi ya. Sekarang dia bisa memberikan penjelasan terkait pengamatan video tadi. Oh ya, silakan Benny. Saya bisa mendapatkan gambaran visual tentang bagaimana posisi lamaran biasanya dilakukan, termasuk tata cara penyampaian maksud, pertukaran cincin jika ada, pemberian serahan, dan interaksi antar anggota keluarga. Saya juga bisa melihat bagaimana tradisi lokal atau keluarga mewarnai acara tersebut. Oke, tepuk tangan. Nah, itulah beberapa kesimpulan yang kalian bisa pahami dari pengamatan video tadi, ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita tahu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan kita belajar tentang khitbah hari ini yaitu satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan dasar hukum khitbah atau meminang dalam Islam. Jadi setelah kita mempelajari masalah khitbah hari ini, kita paham bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya khitbah. Khitbah itu beda dengan pacaran modern hari ini, ya. Bukan perkenalan seperti hari ini. Kita hari ini kan mengenal lewat lewat IG, lewat Facebook, kemudian mereka jadi, kemudian langsung ke pernikahan. Sebenarnya itu di dalam Islam sudah diatur, yaitu tentang khitbah. Maka kita nanti setelah belajar khitbah ini kita akan tahu bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya meminang atau khitbah secara Islam yang dibenarkan dan dibolehkan di dalam Islam, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi adat dan tata cara khitbah. Jadi setelah kita mempelajari ini, nanti kalian tahu bahwa tata cara khitbah itu seperti apa, kemudian adatnya seperti apa. Jadi ada semua ini. Maka saya harap kita belajar fokus, kita fokus kepada tujuan pembelajaran kita sehingga nanti kita hasilnya dapat mengidentifikasi sesuai dengan syariat, ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hikmah dan manfaat. Setelah kita mempelajari ini, kita tahu manfaat khitbah itu apa, manfaat meminang itu apa, kita tahu. Itu beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita nanti setelah berdiskusi, kita betul-betul mencari tentang apa khitbah, pengertian khitbah, kemudian hukum khitbah, tata cara khitbah, kemudian hal-hal yang dibolehkan setelah khitbah. Kan ada nih hari ini merasa dirinya sudah dilamar, merasa pacarnya sudah dilamar, ya, merasa. Kemudian dia bawa kemana-mana. Kenapa? Alasannya ini sudah saya lamar, ini tunangan saya. Padahal di dalam Islam bukan seperti itu. Makanya seperti itu nanti akan kita temukan setelah ini. Maka ada batasan-batasan khitbah itu sampai di mana? Bukan berarti ketika setelah khitbah boleh, ini tunangannya boleh dibawa kemana-mana, boleh. Masih tetap itu ada batasan-batasan hukum yang diperbolehkan untuk apa? Berinteraksi dengan tunangan kita, ya. Kan ada hari ini. Maka untuk itu nanti diharapkan setelah belajar ini
kita tahu seperti apa itu khitbah, kemudian seperti apa tujuannya, batasan-batasan setelah khitbah itu seperti apa, nanti kita tahu. Maka tujuan selanjutnya peserta didik itu dapat memperbaiki sikap santun dan bertanggung jawab dalam proses khitbah. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran ini ya, yaitu tentang khitbah. Kemudian ada pengertian khitbah, kemudian nanti ada aturan-aturan tentang khitbah, kemudian ada lagi terkait dengan khitbah ini hukum khitbah nanti kita dedikasi. Namun sebelum ini proses belajar berlanjut, kita membuat kelompok diskusi. Kalian berdiskusi hari ini mencari referensi, pokoknya berdiskusi terkait pengetahuan khitbah ini. Kalian membuat kelompok, nanti kalian mempresentasikan hasil kelompoknya ya, hasil kerja kelompok. Jadi silakan sekarang berdiskusi. Ini kita bentuk 3 kelompok saja ya. Ini kita 3 kelompok saja. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan. Silakan buat kelompok. Anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi, coba Bapak ingin melihat hasil diskusi kalian. Silakan presentasikan masing-masing kelompok, ada perwakilan ya. Silakan. Jadi di mana kelompok mana dulu itu ingin presentasikan? Yuk, Maya. Oh ya, silakan Maya. Yuk, silakan Maya presentasikan hasil diskusi hari ini. Yuk. Jadi dari diskusi tadi saya mendapat kesimpulan, selama masa khitbah, interaksi antara calon mempelai tetap harus menjaga batasan-batasan waktu. Tidak diperbolehkan berkhalwat atau melakukan hal-hal yang mendekati zina. Komunikasi yang terjadi hendaknya bertujuan untuk saling mengenal lebih baik dalam rangka persiapan pernikahan dengan didampingi mahram jika diperlukan. Muncul pertanyaan mengenai hukum bertukar pesan atau video call selama khitbah, dan disepakati bahwa hal tersebut diperbolehkan selama ada keperluan dan tidak melanggar adat Islam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Jadi khitbah itu ada batasan-batasan yang perlu kita jaga selama kita hanya khitbah. Belum pernikahan ini kan masih khitbah, sehingga ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh kita langgar, ya, dan tidak boleh kita langgar. Jadi itu kesimpulan dari Maya hasil diskusi hari ini. Silakan, siapa lagi? Yuk, siapa lagi? Siapa? Oh iya, Solehin, silakan. Iya, nah silakan. Silakan. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami tentang khitbah. Bahwasanya khitbah disepakati sebagai langkah awal yang dianjurkan dalam Islam sebelum pernikahan, berupa pernyataan keseriusan pihak laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Dasar hukumnya ditemukan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan praktik ini. Contoh spesifik dari diskusi, beberapa anggota kelompok menunjukkan hadis menyebutkan tentang anjuran melihat calon pasangan sebelum khitbah.
Oke, itu saja ya punya Solidi terkait ya. Bisa kan? Oke, kelompok ini silakan. Oh, silakan yang ini. Hasil dari diskusi tadi, kelompok kita merekomendasikan agar proses khitbah dilakukan dengan sederhana, mengedepankan nilai-nilai Islam, menghormati tradisi yang baik, dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat atau memberatkan salah satu pihak. Pentingnya komunikasi yang baik dan keterbukaan antara kedua belah pihak juga ditekankan. Oke, terima kasih. Silakan untuk ini adalah sebuah rekomendasi dari kelompok ini bahwa ketika khitbah ya kata Nabi ini tentang kelompok satu ini ketika khitbah alangkah baiknya kita membuat acara yang sederhana mungkin ya, sesederhana mungkin. Agar apa? Agar ketika khitbah itu bukan ajang untuk bermewah-mewahan, bukan ajang untuk kita saling memperlihatkan kekayaan kita. Tidak, tetapi ini dilakukan atas dasar perintah syariat yaitu khitbah dan dilakukan dengan cara sederhana. Maka rekomendasi dari kelompok ini yaitu kita melakukan khitbah itu secara sederhana. Baik, anak-anak terkait dengan khitbah, apakah ada pertanyaan terkait khitbah itu? Silakan ya. Apakah ada yang bertanya terkait dengan khitbah? Silakan ya, bertanya. Oke. Ya, Pak Man. Dalam kondisi apa saja, orang muslim atau muslimah diperbolehkan untuk menolak atau meninggalkan khitbah. Dan apa alasannya? Oke. Yuk, siapa yang bisa jawab? Oh, ya silakan. Saya akan menjawab. Zainab juga punya hutang lagi ini. Oke, silakan. Zainab. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah seorang muslim atau muslimah diperbolehkan menolak atau membatalkan khitbah jika ada alasan yang dibenarkan secara syariat, seperti adanya keraguan terhadap agama atau akhlak calon pasangan, ditemukannya aib yang signifikan terdapat visi dan misi dalam berumah tangga, atau adanya paksaan dalam pihak lain. Keputusan ini perlu diambil dengan pertimbangan matang dan disampaikan dengan cara yang baik. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan siapa? Saudara Rahman tadi. Pak, tadi teman boleh bilang pertanyaannya? Pertanyaannya boleh bilang? Dalam kondisi apa saja, seorang muslim atau muslimah diperbolehkan untuk menolak atau membatalkan khitbah. Oke. Apakah sesuai tadi pertanyaan jawabannya? Dalam kondisi apa saja? Jadi kata Sunnah, kelompok Sunnah, dalam kondisi tertentu bisa diragukan akhlaknya, diragukan agamanya. Boleh seorang perempuan menolak khitbah. Bisa diragukan akhlaknya kurang baik atau akhlaknya kurang mencerminkan akhlak yang mencerminkan di dalam Islam, misalnya. Boleh atau perilakunya kurang baik. Maka seorang perempuan yang khitbah atau dinanti boleh menolak. Silakan hari ini perwakilan dari semua kelompok untuk memberikan kesimpulan persentase hasil diskusi hari ini ke depan. Nanti ya, silakan. Siapa? Maya ya. Oke, silakan Maya. Untuk memperlihatkan hasil diskusi hari ini. Oke, silakan Maya. Silakan hasil diskusi kita hari ini. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, mengenai batasan interaksi selama masa khitbah. Selama masa khitbah, interaksi antara calon mempelai tetap harus menjaga batasan-batasan syar'i. Tidak diperbolehkan berkhulwat atau melakukan hal-hal yang mendekati zina. Komunikasi yang terjalin hendaknya bertujuan untuk saling mengenal lebih baik dalam rangka
persiapan pernikahan dengan didampingi mahram jika diperlukan. Muncul pertanyaan mengenai hukum bertukar pesan atau video call selama khitbah, dan disepakati bahwa hal tersebut diperbolehkan selama ada keperluan dan tidak melanggar adat Islami. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah teman-teman ya, terkait pembahasan kita hari ini, boleh Bapak simpulkan ya hasil diskusi maupun hasil apa tadi itu teman-teman yang mencari referensi membaca dan sebagainya. Kita simpulkan bahwa khitbah itu mempunyai dua pengertian, yaitu secara bahasa maupun secara istilah. Jadi khitbah secara bahasa yaitu permintaan atau permohonan. Ya. Secara istilah khitbah itu permintaan seorang laki-laki kepada wali atau perempuan untuk menikahinya. Jadi khitbah itu memang yang dianjurkan di dalam Islam. Yang di dalam khitbah itu ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah kita khitbah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, bukan semena-mena. Kemudian bukan setelah kita khitbah tidak ada batas mahram atau muhrim. Jadi harus ada perhatian khusus setelah kita melamar atau berkhitbah. Itu beberapa poin-poin penting di dalam khitbah. Kemudian adab-adab ketika menghitbah atau melamar seorang perempuan, di antaranya harus dengan izin ketika melihat seorang calon istri, harus izin ya, harus izin dulu. Kemudian ada sholat istikharah yang perlu kita lakukan. Solihin ya, kalau kita mau melamar seorang perempuan, kita istikharah dulu, kita minta kepada Allah bagaimana. Kemudian mengutamakan akhlak dan agama. Orang yang akan kita lamar itu ada yang diutamakan oleh kita, akhlaknya, kemudian agamanya. Kecantikan itu alternatif. Cantik belum tentu berakhlak, cantik belum tentu beragama yang baik. Jadi yang diutamakan adalah akhlak dan agama. Kemudian cara di dalam berkhitbah itu harus dengan cara yang sopan. Kemudian menggunakan melibatkan keluarga dan wali. Ya, berkhitbah itu bukan datang kepada si cewek kemudian melakukan dengan tidak, tetapi melibatkan seorang tua atau wali atau keluarga daripada pihak calon yang akan dilamar. Kemudian selain tadi itu ada cara hal-hal tertentu, ini ada larangan di dalam melamar seseorang perempuan. Pertama, larangannya melamar wanita dalam masa iddah. Jadi kita tidak boleh orang yang masa iddah, tahu kan iddah kemarin kita pernah singgung kan? Orang yang iddah itu yang ditalak seorang suami kemudian belum sampai 3 kali suci bagi orang yang normal. Artinya kalau belum sampai 3 kali suci tidak boleh dilamar, kecuali lebih dari 3 kali suci baru kita boleh melamar. Ini larangan. Kemudian melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Misal Mardi sudah melamar si A, kemudian si A Solihin punya ketertarikan kepada si A, dilamar juga oleh Solihin. Jadi Mardi bisa disalib itu, maka itu tidak boleh. Disalib di tidungan tidak boleh ya, tidak boleh. Ini larangan Mbak saat melamar. Orang yang sudah dilamar oleh orang lain tidak boleh dilamar oleh kita. Kemudian melamar dengan cara yang tidak syar'i, maka harus dengan cara-cara yang sudah didiskusikan tadi sesuai syariat. Ya, ini beberapa kesimpulan hari ini terkait pembelajaran kita di materi khitbah atau menghina. Kira-kira hari ini sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua. Tapi saya berikan
tugas di rumah kalian masing-masing ya. Iya. Tugasnya adalah kalian merangkum ya, merangkum hasil diskusi hari ini, dibuat tulis tangan ke dalam satu kertas. Kemudian nanti diberi nama kelompok kalian masing-masing ya. Tugasnya di rumah nanti. Tugasnya di rumah membuat rangkuman hasil diskusi hari ini. Nah, minggu depan saya akan lihat cek hasil diskusinya, hasil rangkuman kalian. Satu kelompok cukup satu lembar ya. Satu kelompok cukup satu lembar. Satu lembar, kemudian nama dari masing-masing kelompok disertakan ya di dalam itu. Kemudian referensinya silakan kalian cari sesuai dengan yang kalian punya di buku, kemudian di kitab, ataupun lewat Google, lewat HP silakan ya. Nanti dikerjakan di rumah, siap ya? Siap. Ingat tugasnya apa? Merangkum, kemudian dalam satu kelompok satu kertas, satu lembar, nama-nama disiapkan di situ. Ingat merangkum, paham ya? Itu merangkum. Merangkum semua mata pelajaran yang kita bahas hari ini, semua materi yang kita bahas hari ini yaitu terkait dengan hikmah. Baiklah, hari ini kan sudah kita selesai belajar, tugas sudah kalian ambil, ingat ya tugas dia. Maka kita tutup hari ini dengan pembacaan doa. Maka saya minta kepada salah satu dari kelompok nanti untuk memimpin doa penutup dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang barokah dari dunia sampai ya. Silakan pimpin doa penutup siapa? Sekarang boleh nanti akan pimpin doa nanti baca itu. Terima kasih. Mana kita bertemu di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi jangan lupa semangat belajar. Semangat belajar. Seperti Pak mengatakan, man beda. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Siapa yang sungguh-sungguh merubah dirinya menjadi lebih baik, dia akan lebih baik. Siapa yang sungguh-sungguh merubah dirinya kepada yang lebih maju, maka dia akan lebih maju. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.